Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini saya masih diberi nikmat kesehatan kesempatan sehingga saya dapat untuk membuat makalah proyek mata kuliah ototronik ini dengan makalah tentang anti-lock brake system atau ABS. Namun sebelum masuk ke materi, perkenankan saya untuk sedikit memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudha Suhaimi dengan NIM 18073017 dari Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Baiklah, yang melatar belakangi saya untuk melakukan pembuatan makalah dengan anti-lock brake system ini ialah merupakan salah satu bagian dari kendaraan yang sangat penting pada sebuah baik roda 2 maupun roda 4 yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat, terutama perkotaan ataupun pedesaan. Rem ini dapat mengatur kecepatan ataupun menghentikan lajunya kendaraan sesuai dengan yang kita harapkan. Pengaturan kecepatan ataupun diberhentikan lajunya kendaraan ini diatur melalui sistem gesekan. Jadi yang sini yang bermain dalam sistem ini yaitu gaya gesek antara komponen rem dengan roda yang berputar. Namun sebelum melakukan itu pasti kita ketahui terdapat beberapa syarat-syaratnya. Dan sini saya akan menjelaskan sedikit tentang syarat-syarat sebuah rem adalah seperti berikut. Dapat bekerja dengan cepat. Yang kedua itu, apabila beban pada sebuah roda sama, maka daya pengereman harus sama dengan atau gaya pengereman seimbang dengan beban yang diterima oleh masing-masing roda tersebut. Dan yang kemudian itu yang ketiga yaitu dapat dipercaya dan mempunyai daya tahan cukup. Dengan arti kata lain, tahan terhadap panas maupun gaya gesek yang ada pada roda. Kemudian yang keempat, mudah disetel dan diperbaiki pengemudi waktu pengereman. Di sini rem ABS ini bekerja yaitu mengubah tenaga mekanik menjadi suatu gesekan dengan cara menekan sepatu rem atau kampas terhadap tromol yang berputar. Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini saya itu merupakan untuk bahan presentasi suatu penilaian dari mata kuliah saya yaitu ototronik. Selain itu diharapkan makalah ini mampu dimanfaatkan oleh para mahasiswa untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Adapun manfaatnya juga yang di sini bisa saya ambil gitu. Bagi seluruh orang karena kita ketahui bahwa kendaraan transportasi saat ini sudah menjadi hal yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Diharapkan kita semua dapat memanfaatkan makalah ini sebagai dasar pengetahuan tentang sistem rem yang merupakan satu dari sekian banyak komponen penting yang harus diperhatikan dalam suatu kendaraan. Baik, kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan dari sistem ABS ini, anti-lock brake system. Pertama itu pengertian anti-lock brake system ini ialah sebuah sistem pada suatu kendaraan bermotor yang mencegah terjadinya roda menjadi tergunci pada saat pengereman. Tujuannya adalah memungkinkan pengemudi untuk mempertahankan kontrol pada pengendalian pada saat pengereman mendadak dan digunakan untuk memperpendek jarak pengereman dengan membolehkan pengemudi menginjak pedal rem secara penuh tanpa perlu khawatir kendaraan akan slip dan lepas kendali seperti bila kita melakukan pengereman pada kendaraan non-ABS atau anti-lock brake system ini. Cara kerjanya sangat mudah. Pada kendaraan terdapat electronic unit pastinya. Ada di komponennya itu speed sensor juga dan hydraulic valve pada brake circuitnya. Electronic unit monitor itu kecepatan dari roda pada saat pengereman. Jika berbeda maka rem akan merilis dan selanjutnya mengerem kembali. Hampir
sama dengan apabila kita melakukan pengiriman sedikit-sedikit atau dalam artian tekan lepas. ABS ABS tersebut bisa melakukan pengiriman dalam artian tekan lepas sebanyak 2 kali per detik. Jadi, dengan teknologi ini berguna untuk mencegah ban terjadinya penguncian. Anti-brake system ini atau ABS ini dirancang untuk mencegah terjadinya penguncian roda atau wheel lockout saat pengiriman mendadak. Hasil dari pengiriman adalah mobil tetap stabil, arah kemudi stabil, atau vehicle stability. Yang selanjutnya, fungsinya itu mengerem lebih cepat atau jarak pengiriman lebih dekat kecuali jalan tanah atau bersalju. Karena dia gaya geseknya kurang, itu akan memperlambat terjadinya pengiriman pada roda tersebut. Pengusahaan kontrol kendaraan menjadi maksimal atau tingkat kestabilan. Jika roda depan terkunci, mobil tidak mungkin bisa diarahkan kembali. Yang selanjutnya itu, jika roda belakang terkunci, mobil bisa tidak stabil dan tergelincir ke salah satu sisi. Baik, adapun deskripsi sistem ABS ini ada yang pertama itu ada kontrol modul, ada modulator unitnya, ada vehicle sensornya. Yang penting itu ada well sensor, ada sebuah sensor yang terdapat pada roda. Di situ fungsinya untuk mengirim penguncian pada ABS tersebut untuk dikirimkan ke kontrol modul. Ada juga gear pulser, ada brake disc-nya. Dan rem merupakan salah satu bagian utama dari setiap kendaraan pastinya, karena memiliki fungsi penting dalam pengoperasian kendaraan karena memiliki fungsi penting. Pada umumnya, kendaraan memiliki tenaga yang cukup untuk bergerak pada berbagai kondisi atau keadaan, di mana tenaga tersebut diperoleh dari motor melalui pembakaran bahan bakar dan silinder. Kendaraan bergerak dan berjalan pada jalan tidak selalu rata, kadang mendaki dan kadang juga menurun. Oke, baik. Di sini saya akan sedikit menjelaskan cara kerja dari sistem ABS tersebut. Yang pertama itu ketika pedal rem diinjak, kecepatan roda akan berkurang. Selanjutnya roda cenderung terkunci. Pada titik ABS control unit akan menghitung perbedaan atau perbandingan antara kecepatan roda dengan kecepatan kendaraan. Jika angka perbandingan tersebut besar, ABS control unit segera memerintah untuk mengurangi tekanan minyak rem pada kaliper. Ketika tekanan hidroliknya menurun, kecepatan roda akan naik dan kontrol unit akan segera memantau kecepatan roda tersebut. Setelah kecepatan roda bertambah, kontrol unit akan menyimpulkan bahwa roda terlalu lama tidak terkunci dan selanjutnya akan memerintahkan untuk menambah tekanan minyak rem. Oleh karena itu akan segera terkunci kembali. Dengan demikian, kecepatan dan pengiriman pada mobil akan terkontrol kembali sewaktu pedal rem diinjak. Sistem ABS akan memberikan perlambatan kecepatan ke kendaraan secara berangsur-angsur atau bertahap-tahap, perlahan-lahan sampai kendaraan benar-benar keadaan berhenti. Keadaan ini terjadi karena adanya penambahan dan pengurangan tekanan minyak rem secara periodik sampai mobil benar-benar berhenti dalam interval waktu yang sangat singkat. Baik, adapun kerusakan pada sistem ABS ini adalah ABS adalah sistem four wheel yang mencegah roda mengunci off dengan secara otomatis modulasi tekanan rem selama
berhenti darurat. Dengan mencegah roda dari penguncian ini memungkinkan pengemudi untuk mempertahankan kontrol kemudi dan memberhentikan dalam jarak yang sesingkat mungkin di bawah kondisi yang paling selama rem dalam keadaan normal. Baik, tentu saja karena sistem ABS ini mengandalkan sensor dan perangkat elektronik lainnya. Tentu saja pastikan bahwa aki pada mobil ini memiliki setrum yang cukup atau daya listrik yang cukup. Bisa saja kelainan ini disebabkan kekurangan setrum sepele, tapi tidak bikin pusing atau ribet. Dengan mengetahui seluruh sistem-sistem komponen-komponen yang ada pada sistem ABS akan membantu kita melakukan troubleshooting atau pemeriksaan-pemeriksaan dari kelainan-kelainan yang ada di sistem ABS ini. Beberapa cara troubleshoot ada yang bisa kita lakukan sendiri, tetapi ada juga yang harus kita meminta bantuan ke pihak yang lebih ahli, misalnya bengkel resmi. Baik, mungkin tadi sudah cukup saya menjelaskan beberapa dari cara kerjanya sampai komponennya dan sampai analisisnya juga. Mungkin terakhir saya penutup yaitu kesimpulannya yaitu ABS atau anti-lock brake system merupakan sebuah sistem kendaraan dalam hal pengereman yang mencegah terjadinya roda menjadi terkunci pada saat pengereman. Tujuannya adalah memungkinkan pengemudi atau pengendara untuk mempertahankan kontrol pengendali pada saat pengereman mendadak dan digunakan untuk memperpendek jarak pengereman atau dengan memperbolehkan pengemudi menginjak pedal rem secara penuh tanpa perlu khawatir dengan akan selip dan lepas. Kendali seperti ini bila kita melakukan pengereman pada kendaraan dan ABS atau anti-lock brake system. Cara kerjanya pada kendaraan elektronik. Cara kerjanya adalah pada kendaraan terdapat ECU dan sensor, speed sensor, hydraulic valve pada brake circuitnya. Elektronik unit memonitor kecepatan dari roda dan pada pengereman jika berbeda maka rem tersebut akan merilis dan selanjutnya mengerem kembali lagi. Mungkin adapun saran-saran dari saya sebagai penulis, yaitu penulis berharap selain untuk bisa dibaca dan ditonton dan untuk mempraktekkan apa yang ada di video ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, komen jika bermanfaat. Akhir kata, saya Muhammad Yuda Suhaimi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.